Dan kemudian kita juga tahu di situ ya, pada pagi hari, siang hari ya, itu apa namanya itu pasarnya adalah tempat buah-buahan, tempat macam-macam seperti layaknya pasar tradisional ya. Tapi pada malam hari ini berubah menjadi buku-buku ya, pasar buku, pasar apa namanya itu tempat pengetikan skripsi, tempat penjilitan skripsi, tempat juga pembuatan skripsi ya, karena banyak yang berprofesi sebagai tukang ketik ya. Saya lupa apakah saya juga dulu menjilid skripsi saya pada tahun 83 itu di Pasar Pramuka atau di tempat lain ya. Karena memang ini yang paling populer untuk melakukan penjilitan ya. Jadi kalau kita habis mengetik ya, kemudian dijilid ya, dijilid di pasar ini ya supaya kelihatan mentereng, karena kan di halaman muka skripsi itu kan harus dibikin supaya hurufnya itu baik dan sebagainya ya. Dan kita lihat ya apa yang terjadi di situ ya, daerah yang disebut sebagai tempat penjilitan, pengetikan, dan juga dalam tanda kutip ya, bukan mustahil, pembuatan skripsi maupun apa istilahnya itu, untuk pembuatan penulisan-penulisan untuk S1 dan S2 juga kadang-kadang juga terjadi di situ ya. Dan di situ juga macam-macam tersedia. Apakah itu kertas segel atau kertas bermeterai, kemudian juga ada cap, stempel, dan apa yang dikenal di daerah situ itu disebut sebagai palu gada ya. Palu gada itu adalah apa lu mau gua ada ya. Jadi ini tulisan dari Roy Suryo itu mengatakan, jadi kadang-kadang mereka menyebutnya palu gada. Apa lu mau, ya apa yang Anda inginkan ya, itu kami sediakan. Atau jadi palu gada itu adalah apa lu mau gua ada ya. Dan ini kemudian saya beri contoh misalnya, apakah ini juga misalnya pembuatan nota, kwitansi, hingga ijazah palsu ya. Dan Anda juga tahu ya, kalau Anda juga menonton suatu tayangan YouTube ya, tentang apa yang disebut dengan Universitas Pasar Pramuka, UPP, saya terus terang cukup mengiris dada ya. Kenapa ya? Karena di situ diceritakan bagaimana yang namanya alumni dalam tanda kutip ya, Universitas Pasar Pramuka ini, UPP ini, itu ada yang anggota dewan, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai menteri. Ijazahnya itu juga ada yang dibuat di atau dihasilkan di kampus UPP ini, kampus Universitas Pasar Pramuka ya. Dan kita juga tahu bahwa misalnya ya, ada seorang tokoh muda di sebuah stasiun TV swasta, karena rekan di lembaga penyiaran tersebutlah yang pernah bersaksi menceritakan yang bersangkutan jadi menteri ya, kemudian juga tetapi bila yang bersangkutan itu benar, maka memang Indonesia harus membongkar sejarah kelam bahwa pernah dipimpin oleh lulusan UPP di atas ya. UPP ini yang maksudnya adalah Universitas Pasar Pramuka ini ya. Dan kalau ini benar-benar terjadi ya, ini benar-benar dikatakan membagongkan. Bagong itu adalah tokoh pewayangan ya. Dan kemudian kata Roy Suryo ini terwelu ya. Jadi nama Widodo atau tim Solo ini berkolaborasi dengan Dhani Iskandar, tim Jakarta. Ini detail dan sangat jelas berani diceritakan secara live Zoom oleh Bambang Better Suryadi di iNews TV dan dipandu juga oleh host namanya Anissa Dasuki, dan juga YouTube-nya itu bisa dilihat di YouTube ya, dan Anda bisa buka sendiri di situ ya. Ini benar-benar sangat-sangat menyedihkan kita ya. Kenapa? Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini di Indonesia TV yang membahas seputar perpolitikan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu saja kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya, yaitu fakta-fakta penghentian kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ya, seperti biasa saya akan membacakan berita dari tempo.com Jakarta. Karena dari tempo.com Jakarta ini beritanya tidak kaleng-kaleng ya, kebanyakan yang real ya. Saya akan membacakannya agar kita bisa saling satu sama lain memahaminya. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri resmi menghentikan penyelidikan terhadap kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah penyidik tidak menemukan adanya unsur pidana
dalam perkara tersebut. Dengan tanda kutip, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro saat konferensi pers Kamis 22 Mei 2025. Habis Jokowi terbitlah Dewi Mulyadi. Juhandani menjelaskan bahwa tim penyelidik telah melakukan uji laboratorium terhadap ijazah sarjana Jokowi dengan 3 ijazah milik rekan-rekannya yang kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pada periode yang sama, hasil pemeriksaan forensik itu menunjukkan kesesuaian antara dokumen milik Jokowi dan pembandingan. Dengan tanda kutip dari penelitian tersebut, maka antara bukti dan perbandingan adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, ujar dia lebih lanjut. Berikut fakta-fakta menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang pertama, Bareskrim uji laboratorium ijazah Jokowi. Juhandani mengungkapkan bahwa penyelidik telah mendapat dokumen asli ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1920 atas nama Jokowi Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 tutup dia. Dokumen tersebut kemudian diuji secara laboratoris oleh tim penyelidik bersama Pusat Laboratorium Forensik atau Puslabor Bareskrim Polri. Dalam pemeriksaan itu, ijazah milik Jokowi Widodo diuji dengan sampel perbandingan dari 3 ijazah milik rekan-rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM. Ketiga sampel perbandingan itu berasal dari mahasiswa yang menempuh perkuliahan di periode yang sama dengan Jokowi. Uji perbandingan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari bahan, kertas, fitur pengaman, kertas, teknik pencetakan, tinta tulisan, hingga cap stempel dan tinta tanda tangan milik dekan serta rektor saat itu. Berdasarkan hasil analisis laboratorium tersebut, penyelidik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa seluruh elemen pada ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembandingan atau berasal dari satu produk yang sama, ucap Juhandani. Dan yang kedua, skripsi Jokowi ikut diperiksa. Selain ijazah, Ditipudin dan Puslapor, Bareskrim Polri juga menguji keaslian skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madia, Surakarta. Skripsi tersebut juga diuji Puslapor dengan perbandingan skripsi rekan-rekan senior dan junior mantan Gubernur Jakarta tersebut. Setelah diteliti, petugas mengetahui bahwa mesin ketik dan digunakan dalam penulisan skripsi Jokowi adalah mesin dengan tipe huruf pika. Adapun untuk lembar pengesahan skripsinya dicetak menggunakan teknik letterpress yang ditandai dengan permukaan tulisan yang cakung atau tidak rata saat diraba, dengan tanda kutip terhadap uji lab pro bersesuaian dengan keterangan dari pemilik pencetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hands press atau letterpress, ungkapnya. Dan yang ketiga, alasan ijazah asli Jokowi tak ditampilkan. Dalam konferensi pers itu, Bareskrim turut melampirkan beragam foto dokumen yang menguatkan klaim bahwa ijazah Jokowi asli, termasuk menampilkan fotokopi ijazah yang diadukan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA palsu. Meski begitu, Bareskrim tidak menampilkan foto dokumen ijazah asli Jokowi, melainkan hanya foto momen
penyerahan ijazah yang dikatakan asli oleh kuasa hukum Jokowi ke Bareskrim. Dalam penjelasannya, Juhandani mengatakan pihak yang diadukan yakni Jokowi sendiri yang meminta untuk dokumen asli ijazahnya tidak ditampilkan ke hadapan publik terlebih dahulu. Sementara bukti yang ditampilkan di layar merupakan sebagaimana yang didalilkan pelapor sebagai sebuah titik permasalahan, yakni fotokopi ijazah Jokowi dengan tanda kutip seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal itu, Bapak Jokowi menyampaikan, "Saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan," kata Juhandani, menirukan apa yang disampaikan Jokowi. Kendati demikian, ia mengatakan ijazah asli milik mantan Gubernur Jakarta itu benar telah ditunjukkan kepada penyidik untuk diuji laboratorium forensik. Ia menekankan hasil uji lapor membuktikan ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembandingan. Ya, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ingin mengetahui sedetail mungkin bisa Anda lihat dan teman-teman lihat di berita tempo.com Jakarta. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon maaf. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.